Sudah lama, tahun 97 saya beli rumah di sana. 23 Mei 1995, kami suami istri pertama kali tiba di kampung itu. Karena kami punya visi untuk membangun kampung itu. Sejak Mei 1995 sampai hari ini, sudah 4 TK kami didikan, 1 SMA. Dari suku mereka, saya sudah meluluskan 8 master, 1 pilot, 1 dokter ini, berapa yang lain saya nggak hafal. Jadi suku ini suku pintar sekali. Kemana-mana jalan kaki di kampung itu. Saudara, di kampung mereka itu ada 2 kampung. Satu namanya Pak Kebuan, satu apa? Ada sumber garam itu. Pak Kebuan dengan apa? Longmida. Di gunung ada sumber garam, sumur yang nggak habis-habis makan air garam. Dan itu satu-satunya daerah yang saya pernah temui di banyak kampung saya pernah kunjungi. Garamnya langsung beryodium. Maka itu suku mereka ini suku yang cerdas di antara sekian banyak suku Dayak. Karena saya sejak tahun 75 sudah berinteraksi dengan belasan suku Dayak di Kalimantan. Tapi satu-satunya suku Dayak saya paling kagum suku mereka, Lundaya. Orangnya pintar-pintar. Di antara semua suku Dayak yang jadi dokter pertama di Indonesia adalah suku mereka. Yang jadi pilot adalah suku mereka. Satu-satunya orang Dayak yang jadi profesor hebat di UGM adalah suku mereka. Siapa namanya? Lupa Bapak Abri. Perminas. Siapa nama belakangnya? Pangeran? Ya. Profesor Perminas Pangeran. Itu suku mereka. Satu-satunya orang Dayak yang hebat. Mereka ini suku yang sangat misionaris. Tahun 33 mereka terima Injil. Bayangkan. Penginjil pertamanya namanya Wilfinger dengan Ernest Presswood. Saudara bisa baca sejarah mereka, cari di toko buku Kristen. Judulnya hebat, tiada pengorbanan yang lebih besar. Mereka mati karena sakit paru-paru. Ernest Presswood mati karena sakit paru-paru. Wilfinger mati karena dipancung Jepang. Dan kuburan mereka masih ditarakan sampai hari ini. Saudara baca buku itu akan menantang. Nah, setelah saya tahu ke kampung itu, baru saya ketemu buku itu. Saudara, di banyak daerah di Indonesia, saya belum pernah melihat ada orang-orang sakit mati konyol hanya karena cuaca dan pesawat nggak datang. Itu di kampung mereka. Berhari-hari orang sakit dibawa ke lapangan, tunggu pesawat nggak datang, bawa pulang lagi. Besok balik lagi, nggak datang, pulang lagi, mati. Di situ saya berontak, Tuhan kapan aku bisa buat contoh untuk suku mereka, orang-orang yang hebat. Dengan lulusnya Abri, kami akan berusaha untuk bangun rumah sakit. Yang pertama, belum ada rumah sakit sampai hari ini di kampung mereka. Adanya cuma puskesmas. Ini adalah kekejaman pemerintah Indonesia. Hutan Kalimantan begitu kaya. Maka itu gereja Tuhan, apa yang kita bisa buat? Saya nggak pernah mengukur diri saya, uang saya berapa banyak. Saya itu sering nggak punya uang. Maka itu saya percaya ayat ini, walaupun nggak ada dasar untuk berharap. Ayo kita beriman. Maka itu yang biasa, yang cepat gampang dapat duit, belajarlah saudara. Untuk uang itu saudara pakai untuk jiwa-jiwa itu. Tahun ini kami suami istri itu masih ragu-ragu dalam arti bisa nggak kami nyekolahkan dokter lagi. 3 Juni yang lalu lulus dokter kami yang ke-16. Nah, saya nggak tahu lagi mampu tidak, karena sekarang kedokteran gila betul harganya. Minimal 70 juta sekali masuk. Itu pun perguruan tinggi negeri. Yang swasta sudah ketolongan lagi, saya nggak tahu. Maka itu makin ngeri bangsa ini. Kalau dokter aja semahal itu, spesialis sudah ratusan juta sekarang ini. Belum saya tanya di UNER, untuk masuk sepeda itu berapa? Minimal sudah uang 400 juta, saudara. Ya ampun. Sekarang mau bagaimana orang sakit di negara ini? Tahun ini paling, menyedihkan sekali buat saya. Itu ayo anak-anak Tuhan. Kalau kita punya iman seperti Abraham ini, kita hidup gak cuma karena melihat tapi karena percaya. Biarlah kita belajar untuk menggunakan iman kita buat orang-orang lain. Amin. Lanjut ayat 19. Imannya masih Roma 4 ya. Roma 4 ayat 19.
imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah. Saya nggak suka ini di halus bahasanya, bilang aja impoten, selesai sudah. Nah, betul nggak? Sudah hampir 100 tahun umurnya, mau punya anak bagaimana? Tapi lihat kalimat pertama, imannya tidak menjadi lemah. Faktanya, kata walaupun itu fakta bukan? Faktanya apa? Coba baca. Ia sudah impoten. Tapi Abraham bisa melihat fakta di balik fakta. Karena usianya telah kira-kira 100 tahun. Dan bahwa rahim Sarah telah tertutup. Artinya Sarah pun sudah menopause bertahun-tahun yang lalu. Bagaimana akan lahir, akan janji engkau akan jadi papa banyak bangsa. Mana? Setengah anak aja belum keluar. Ngerti kata itu, setengah aja belum jadi. Tapi lihat imannya, ayat 20. Maka itu saudara, sebelum saya baca ayat 20, saya ingin begini. Saudara harus memiliki dulu sasaran iman. Maaf ya, saya harus ngomong ini. Kalau sasaran iman saudara cuma begini. Tuhan, aku beriman, anakku pertama lulusan Boston. Aku beriman, anakku kedua lulusan Melbourne. Aku beriman, anakku ketiga lulusan Delft. Aku beriman, Tuhan, anakku keempat lulusan Beijing. Misalnya begitu. Itu anak saudara selesai 4 semuanya. Seorang saya sudah bebas, awalnya begitu. Harus punya iman untuk mikir anak-anak yang lain. Nah, yang lain cuma 1. Yang lain pura-pura gak dengar. Kapan kita punya iman untuk yang lain? Saya punya iman di Nabire akan berdiri rumah kesembuhan yang hebat. Saya punya iman di Keren akan berdiri rumah kesembuhan. 2 rumah sakit ini saya sudah desain bukan pakai nama rumah sakit. Itu bahasa Belanda, ziekenhuis. Seharusnya bukan rumah sakit, tanpa sakit orang masuk ke situ. Harus itu rumah kesembuhan. Jadi itu yang sudah kami desain. Kami akan bangun 2 rumah kesembuhan dulu. Kami imani dan kami percaya itu terjadi di Krayan dan di Nabire. April terakhir tanah sudah dapat belum? Yang di Kampung Baru bagaimana? Terang Baru sudah dapat belum tanah rumah sakit? Yang Terang Baru masih ada? Kampung Baru atau Terang Baru? Kampung Baru. Oke, kami sudah melihat satu lokasi. Berapa hektar itu luasnya? 2 hektar. Oke. Kami sedang nego, sedang berurusan itu. Nah, saudara masing-masing punya iman apa? Tuhan, aku ingin punya Mercy 14. Yang naik siapa? Anakmu cuma 2. Kadang-kadang iman kita itu mana ngawur-ngawur aja. Beriman untuk orang-orang lain supaya kerajaan surga segera nyata di bumi. Oke, ayat 20. Serius ya? Serius? Miliki iman untuk yang lain. Tetapi terhadap janji Tuhan, Abraham tidak bimbang karena ketidakpercayaan. Kalau saya tambahkan gini, saya ubah. Tetapi terhadap janji Bapa di surga, Abraham tidak bimbang walaupun faktanya dia sudah impoten. Dan begitu bukan sama nggak artinya? Nggak bimbang, malah. Dan saya suka sekali Paulus menggunakan gaya bahasa hiperbol. Malah, apa arti kata malah itu? Makin. Sebuah keadaan kontradiksi. Makin ia diperkuat dalam imannya. Dan ia memuliakan Tuhan. Wah, hebat sekali. Maka itu keputusasaan. Itu menggerogoti iman, saudara. Lagi sekali, keputusasaan itu menggerogoti iman. Ayo dalam hidup ini kita membawa kemana iman kita? Bisakah saudara berkata seperti Abraham? Ketika fakta yang saudara hadapi begitu runyam, begitu kacau, begitu nggak bisa diomongin, lalu saudara bisa berkata, malah aku diperkuat. Harusnya begitu. Amin. Harusnya begitu. Jangan tunggu fakta yang berikut. Naldo, kamu berdiri. Ini ginting, anak saya ginting. Dia itu gembala. Tangannya cacat. Yang sebelah kiri tangan cacat. Dia itu gembala di satu kampung. Namanya Mugum. Saya pernah ke sana. Mugum itu masuk Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Sudah lama tahun